Posisi terjepit, KKB tebar hoax, TNI Polri lakukan pengeboman di Endoga, Papua Pegunungan. Pergerakan pasukan gabungan TNI Polri untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philip McMartens, membuat posisi kelompok kriminal bersenjata KKB semakin terjepit. Kondisi ini membuat KKB menghalalkan segala cara, termasuk menebar berita bohong alias hoax. Dalam keterangan tertulis, Kapendam 18 garis miring Cendrawasih Kolonel K. Herman Tariaman menyebut KKB mulai menebas berita bohong atau hoax tentang TNI Polri telah melakukan pengeboman di wilayah Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Kabar di media sosial tentang pengeboman di wilayah Kabupaten Duga adalah kabar bohong atau hoax. TNI Polri tidak mungkin melakukan pengeboman karena keselamatan pilot Susi Air, Kapten Philip McMartens, dan masyarakat adalah yang utama. TNI Polri juga bekerja secara profesional dan terukur, tegas Herman, Rabu 26 April 2023. Herman juga menyebut saat ini KKB sedang memainkan narasi bahwa KKB adalah korban fakta. KKB yang melakukan pembunuhan terhadap masyarakat, tukang ojek, tenaga kesehatan, pekerja bangunan, bahkan menyerang aparat keamanan yang sedang bertugas dalam operasi pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air. Kita berharap KKB dapat segera melepas Kapten Philip McMartens sehingga tidak ada operasi di wilayah Kabupaten Duga dan masyarakat dapat melakukan kegiatan kembali seperti sedia kala. Kami juga mohon doa dan dukungan dari masyarakat. Proses pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air dapat berjalan dengan aman dan sukses, pungkasnya. Wajar Johnny Botak marah besar, penembakan pesawat ASEAN One di Boyga bisa bikin KKB ikut mampus mati kelaparan. Wajar Johnny Botak, pentolan KKB marah besar. Menurutnya, Lewis Kogoya adalah teroris sebenarnya. Penembakan pesawat ASEAN One di Boyga malah senjata makan tuan. Aksi Lewis sumbu pendek bisa bikin KKB ikut mampus mati kelaparan. Strategi KKB yang menyandera pilot Susi Air dan menerapkan pelarangan terbang di langit Papua tak hanya mengorbankan warga Papua di pegunungan, tapi juga keluarga dan gerombolan KKB yang sembunyi di hutan bakal kehilangan suplai makanan juga. Namun keresahan Johnny Botak ini malah dianggap Lewis Kogoya sebagai pembangkangan. Alhasil tampak dalam video yang viral, KKB saling serang dan bunuh. Namun aksi berdarah sesama saudara itu ditanggapi enteng netizen di tanah air. Kasus serius, tapi netizen Indonesia malah banyak yang komentar bercanda di video. Ya, video pentolan KKB Papua terbelah, saling serang dan bunuh beredar luas di media sosial. Bentrok berdarah antara kelompok Lewis Kogoya dengan kelompok Johnny Botak. Bentrok ini dipicu ketersinggungan kelompok Lewis Kogoya atas ucapan Johnny Botak yang menyebut kelompok Lewis sebagai teroris atau kelompok teroris separatis Papua KTSP. Hal ini dipicu oleh aksi kelompok Lewis Kogoya yang melakukan penembakan terhadap pesawat ASEAN One di Bandara Boyga. Tudingan Johnny Botak itu membuat Lewis Kogoya naik hitam dan melakukan penembakan. Sebelum terjadi bentrok, Lewis Kogoya menjebak Johnny Botak untuk datang ke Boyga dengan membawa amunisi. Nah, saat bertemu di Boyga, ini kelompok Lewis Kogoya melampiaskan kemarahan dengan menembak Johnny Botak. Dikutip dari TikTok Warta Kota, peristiwa bentrok yang berujung penembakan itu terjadi di distrik Boyga,
Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Kamis 20 April 2023. Video ini banyak menuai respon netizen yang rata-rata menyatakan syukur KKB saling bentrok antar sesama. Mereka juga pertanyakan siapa yang merekam kejadian berdarah itu. Bahkan Komnas HAM pun ikut disentil netizen. Di antaranya akun Hitam Saja yang mempertanyakan kemana saja Komnas HAM. Hai Komnas HAM, kemana kau? Lihat ini. Akun Mapd 09 menilai bentrok antar KKB ini bagus untuk NKRI. Nah, kabar baik untuk NKRI. Sedangkan akun Pandita malah bertanya-tanya siapa yang merekam aksi ini, kameramennya siapa ya? Begitu juga aku, Rida, menilai bahwa bentrok antara KKB ini membuat Komnas HAM bingung, Komnas HAM pun bingung. Begitu juga akun Kaprodi HAM bingung, bela yang mana? Nah, _hashtag mengaku heran dengan komentar netizen yang sepertinya tidak serius. Menanggapi video itu, ini kasus serius loh, tapi yang komennya pada bercanda.